Ya, pemirsa, kita langsung saja bahas lebih dalam sore ini bersama dengan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI bersama dengan Bapak Ede Surya Darmawan. Halo, selamat sore Pak Ede. Selamat sore Mas Ram. Ya, Pak Ede, terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini. Pak Ede, Kemenkes sendiri hingga sejauh ini masih menduga-duga penyebab pasti dari adanya fenomena kasus gagal ginjal akut pada anak. Menurut Pak Ede sendiri seperti apa? Apakah sesulit itu? Ya memang selama ini barangkali yang kita perhatikan ya menduga-duga itu karena memang belum ada kepastian ya. Mhm. Tapi dari berbagai laporan rumah sakit dan penyelidikan postmortem, artinya penelitian setelah kematian dan juga biopsi, barangkali kita bisa lihat sebenarnya dua zat itu yang dikhawatirkan ya, ethylene glycol dan diethylene glycol yang menjadi pelarut dari sirup-sirup yang dikonsumsi oleh anak-anak. Nah kalau memang dugaan itu jelas ada, memang sebaiknya dugaan itu kita hentikan ya, Mhm. supaya tidak, artinya zatnya jangan dikonsumsi dan tidak boleh diperjualbelikan kembali sampai kemudian benar-benar jelas ya. Nah, kalau Mhm. memperhatikan tadi yang disampaikan oleh Ketua BPOM, Kepala BPOM, kita lihat bahwa sebenarnya ada aspek bahwa ternyata ada dua perusahaan yang dikatakan telah memproduksi dengan pengencer itu dengan kadar yang lebih tinggi dan Mhm. pada saat juga Mhm. berbahaya. Tapi di Mhm. sisi lain juga barangkali ini adalah sebuah kewaspadaan kita sebagai bangsa Mhm. Mhm. bahwa produk itu betul-betul harus safety-nya itu tidak bisa ditawar ya. Mhm. Safety first itu betul-betul tidak bisa ditawar. Mhm. Kalau ternyata produk ini ternyata malah dipergunakan untuk pengencer cat, pengencer kimia Mhm. dan Mhm. lain-lain, Mhm. berarti itu barang berbahaya. Kenapa? Karena untuk kimia aja bisa melakukan pengenceran, apalagi tubuh manusia yang begitu rentan, apalagi ginjal itu kan begitu halus serat-seratnya dan Iya. potensi untuk Pak Ede, jadi kerusakan itu sebenarnya begitu mudah. dua kandungan ini sebenarnya bisa dikonsumsi atau tidak sih sebenarnya Pak Ede? Nah, kalau dalam dunia farmasi itu, apalagi farmasi sosial, kita mengenal ada istilah dosis aman dan dosis letal ya, atau Mhm. dosis berbahaya. Dosis aman adalah obat apapun ketika masuk ke dosis aman dia akan memberikan keamanan. Yang pertama yang adalah efikasi atau kemujaraban, dan Mhm. itu Mhm. yang Mhm. kita lakukan, kita Mhm. pantau terus-menerus. Ketika dosisnya itu meningkat dan membahayakan, maka bahkan sampai ke dosis yang mematikan, itu Mhm. kan dilakukan pada saat uji Mhm. coba kepada binatang ya, makanya Mhm. disebut dengan lethal dose atau dosis lethal, dosis Mhm. yang membunuh. Nah, itu tidak boleh dilewati. Nah, yang kita lihat terjadi sekarang adalah bukan karena konsumen melakukan malpraktek minum sendiri dengan dosis yang lebih banyak, Betul. Mhm. tetapi barangkali sesuai dosis yang ada, Mhm. tetapi ternyata kandungannya mendapatkan kandungan yang terkontaminan atau pencemaran, bahasa lain dari keracunan sebenarnya. Mhm. Dan Mhm. ini seharusnya memang menjadi sebuah kejadian luar biasa ya. Mhm. Memang selama ini kejadian luar biasa itu kan kesannya hanya untuk penyakit menular. Ini Mhm. penyakit tidak menular Mhm. yang harus kita waspadai bersama, dan memang pemerintah harus cepat mengambil kebijakan dari mulai menghentikan konsumsinya, menghentikan proses penjualannya, dan juga melakukan penyelidikan secepatnya untuk memastikan sebenarnya bagaimana yang terjadi, dan kalau memungkinkan memang penata laksanaan yang sebaik-baiknya sehingga jangan sampai terjadi korban yang sampai hari ini beberapa rumah sakit kan mencatat fatality rate itu sampai 50%. Artinya kalau Betul. ada 10 Mhm. anak yang masuk rumah sakit dengan keluhan gagal ginjal akut dan dengan penyebab seperti itu, potensi untuk yang pulang ke rumah tinggal 5, yang tidak pulang karena harus dimakamkan dia tinggal Mhm. 5 orang lagi kan, itu Mhm. berarti kan sangat merugikan. Mhm. Oke, Pak Ede, Pak Ede, ini kan kita ketahui saya juga mewakili banyak orang juga di luar sana yang penasaran nih, obat ini kan ada Ya, sejak dari dulu sudah ada Pak Ede. Lalu kira-kira kalau dari mata ya. kacamata IAKMI sendiri ini kira-kira penyebabnya karena apa sih Pak Ede? Obat ini dari dulu sudah ada dan sudah dipakai. Mhm. Berarti apa? Selama ini obat ini memiliki kemanfaatan dan dipakai pada dosis yang aman, kan Mhm. begitu ya. Mhm. Mhm. Nah, sekarang berarti kalau pada dosis yang dikatakan aman ternyata menghasilkan keburukan bahkan membahayakan, berarti ada kontaminan yang masuk di situ gitu ya. Mhm. Ini yang barangkali Mhm. harus kita lihat. Nah, pertanyaan berikutnya juga di dalam obat itu dikenal istilah interaksi obat. Mhm. Apakah ada interaksi dengan zat lain yang dimasukkan yang kita tidak tahu. Nah, di sini Mhm. memang satu sisi kecepatan dari BPOM untuk melakukan penyidikan dan ketepatan mendiagnosis persoalan sehingga tidak misalnya katakanlah meresahkan masyarakat satu sisi dan juga melakukan perlindungan, dan kita bisa segera melakukan pemutusan pada penyebab persoalan gitu. Ini Mhm. Mhm. yang kita harapkan, penyebab persoalan segera ditemukan dan dihentikan sehingga tidak ada korban-korban baru. Mhm. Mhm.
Oke, Pak Ede, ini jumlah kasusnya yang meninggal di Indonesia ini bahkan melebihi Gambia, Pak Ede. Kalau Pak Ede lihat dari kacamata IAKMI Ya. kembali, apakah nanti ada pihak yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Nah, ya, ini sudah masuk ke public emergency ya. Ranahnya tentunya ini adalah ranah institusi publik, dan institusi publik kita tentunya adalah pemerintah. Ya. Pemerintah harus bertanggung jawab, menjelaskan persoalannya seperti apa. Kalau memang memerlukan santunan kepada korbannya, diberikan santunan. Tetapi perusahaan-perusahaan yang lalai sampai mengakibatkan dosis yang menjadi berbahaya atau terkontaminasi, berarti mereka tidak melaksanakan prinsip dari Good Manufacturing Governance untuk pembuatan obat, dan mereka harus diberikan hukum yang sesuai dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Oke, Pak Ede, dan sekarang muncul namanya antidotum dan penawar dengan nama Fomepizol. Nah, Pak Ede sudah pernah mendengar ini, atau sebelumnya ini pernah dipakai juga, atau sebenarnya ini obat apa, Pak Ede? Oke, persisnya saya kurang paham ini obat ya. Tapi prinsip dari antidot itu artinya apa? Antidot itu adalah terminologi yang dipakai untuk menawarkan racun ya, sudah lama dipakai dari dulu. Dan terminologi itu di dalam farmasi sosial juga dikatakan sebagai penawar racun. Artinya kalau orang terracuni lalu minum antidotnya, maka dengan cepat dia akan saling menawarkan dan pada akhirnya tidak lagi berbahaya. Nah, ini artinya satu hal yang menarik. Satu sisi ini adalah sebuah upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan. Pertanyaannya adalah, ini kan harus diberikan kepada mereka yang baru gitu. Yang baru artinya gimana, Pak Ede? Ya, artinya baru terkombinasi, misalnya katakan ini terlanjur minum sirup, langsung diberikan antidot. Dengan demikian akan efektif. Tapi kalau sudah terkapar di rumah sakit, ginjalnya sudah rusak, ini sudah irreversible untuk direcovery. Jadi kecepatan dan ketepatan diagnosis itu harus cepat ya. Dengan demikian juga kembali ini ibarat kemarin kita mendistribusikan vaksin ya. Distribusinya betul-betul ke seluruh Indonesia harus cepat. Karena kan potensi orang minum obat sirup barangkali itu dia kan lebih baik menyetop dulu ya, mengalihkan dari sediaan sirup kepada sediaan bentuk lain sehingga tidak membahayakan gitu. Nah, antidot ini kan hanya bisa terjadi ketika masih cepat, belum sampai masuk ke ginjal dan belum mengakibatkan kerusakan. Tapi kalau kerusakan kan bukan antidot ya, tetapi obat untuk memulihkan kerusakan ginjal. Jadi beda ininya. Artinya Pak Ede, untuk balita-balita yang kini sedang menjalani cuci darah, artinya ini tidak kurang efektif, maksudnya Fomepizol untuk mereka? Ya kan, yang pasti prosesnya adalah tidak boleh lagi mengkonsumsi obat sirup kan, itu barangkali. Sehingga tidak ada potensi kontaminan atau racun yang kembali masuk kan begitu ya. Nah, sementara antidot ini posisinya adalah menawarkan racun barangkali ada di dalam katakan lambung dan darah ya, tetapi belum merusak. Nah, kalau sudah merusak kan bukan antidot posisinya, karena antidot itu bukan merecover organ yang rusak ya, posisinya adalah menawarkan zat racun yang ada di dalam satu komponen racun tertentu masuk ke dalam darah, katakanlah sini kontaminan di dalam sirup itu, sehingga ternetralisir dan tidak membahayakan manusia, baik dalam darah maupun ke dalam organ. Tapi kalau sudah merusak organ, berarti yang dibutuhkan kan sebenarnya obat untuk memulihkan organ itu, dalam ini ginjal. Nah, Pak Ede, kalau Pak Ede bisa tahu nggak Pak Ede, ini sebenarnya berapa lama sih DEG dan EG ini masuk ke tubuh dan akhirnya mempengaruhi sistem ginjal manusia? Butuh waktu berapa lama? Nah, ini barangkali yang lebih tepat nanti teman-teman ikatan dari dokter anak ya. Tapi kalau kriteria akut di dalam dunia kedokteran selama ini merujuk kepada sebuah proses inkubasi ya. Yang katakanlah kalau di dalam infeksi saluran pernapasan di bawah 14 hari ya. Kejadian kan begitu cepat ya, dan kejadian begitu cepat dikatakan akut kalau itu di bawah 14 hari. Nah, secepat apa ginjal ini rusak barangkali akan sangat berisiko. Kenapa? Karena anak-anak barangkali tidak sekuat orang dewasa, dan juga ketika dia mengalami proses mungkin tubuhnya melemah, dan kerusakan ginjal ini akan sangat fatal karena berhubungan dengan berbagai organ lain ya. Oke, Pak Ede, sampai sekarang bahkan masih ada beberapa sejumlah toko obat atau apotek yang juga menjual obat sirup yang sebenarnya dilarang. Nah, ini ketika warga atau anaknya sudah terlanjur mengonsumsi tersebut, bisa nggak sih pertolongan pertama yang kita lakukan untuk orang tua? Ya, yang paling gampang kan ya sebenarnya kalau secara tradisional masyarakat kita mengenal dengan mengkonsumsi air kelapa ya untuk menetralisir seperti itu. Nah, itu juga barangkali bisa saja, tapi sebaiknya memang pemerintah secepatnya juga melakukan public education bagaimana sih sebenarnya
aspek pencegahan pertama ketika orang terlanjur minum sirup ya. Yang pasti terus hentikan minum sirupnya. Yang kedua dia mesti minum air apa kan gitu ya. Kalau warisan nenek moyang kita kan selalu mengatakan minumlah air kelapa untuk netralisir racun-racun masuk tubuh kita. Tetapi itu barangkali membutuhkan semacam pembuktian sehingga kalau memang itu jadi solusi, berikanlah solusi yang cepat gitu. Atau harus minum apa? Apakah air bening yang cukup banyak sehingga nanti mengalami dialisis dan sampai akhirnya kadarnya itu menurun di dalam tubuh kan secara umum kan begitu diminta untuk perbanyak minum sehingga ginjalnya bisa menetralisir dengan cepat. Tetapi yang kita khawatir adalah ternyata obat racun itu justru merusak sel-sel ginjalnya sehingga kalau minum banyak malah bermasalah gitu. Jadi di sini barangkali public education dalam aspek pencegahan dan penanganan klinis di tahap awal ini perlu disampaikan juga sebagai bagian dari proses promosi supaya masyarakat juga ketika mengalami seperti itu bisa cepat melakukan perbaikan. Dan tentu saja setelah itu secepatnya kepada pelayanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan yang paripurna. Dalam hal yang sama, berarti perawatan kesehatan juga harus diberikan public edukasi yang cepat ya. Artinya para dokter spesialis ginjal dan hipertensi bisa memberikan advice melalui mekanisme yang ada sekarang sehingga seluruh fasilitas kesehatan kita di Indonesia bisa ada update secepatnya pengetahuannya dan pemerintah juga bisa membuat edaran kepada seluruh Paskenkes kalau mengalami situasi seperti ini pasiennya maka lakukanlah tindakan tindakan ya kalau tadi Pak Menkes bilang standar. Nah, standar ini kan yang kita khawatir adalah katakanlah standarnya ternyata rumah sakit kelas A di ibu kota provinsi. Tapi kelas D yang kecil-kecil ternyata tidak memiliki kemampuan. Ini yang barangkali harus juga dilakukan backupnya. Oke, terakhir Pak Ede, ini apa catatan dari IAKMI terkait adanya fenomena ini khususnya untuk BPOM khususnya? Ya, ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah proses surveillance terus berjalan ya dan aktif ya. Kemudian catatan rumah sakit itu harus betul-betul ditindaklanjuti dengan cepat. Jadi memang kerjasama BPOM dengan Kementerian Kesehatan juga harus bagus. Di sisi lain Kementerian Kesehatan juga harus memperkuat surveillance di lapangan ya. Pencatatan penyakit itu idealnya ya kalau dulu Pak Menkes sebagai direktur utama Bank Mandiri bisa mengetahui cash flow-nya tiap malam barangkali ideal kita sudah melangkah ke sana ya. Penyakit apa yang berkembang hari ini itu bisa diketahui dalam 24 jam dan ketika ada peningkatan potensial KLB maka kita pun bisa melakukan secepatnya menyelidiki dan lalu menghentikan supaya penyebab itu tidak ada. Di samping juga korbannya jangan sampai bertambah gitu. Nah, BPOM juga melakukan pengawasan yang terus-menerus dan dari sekarang barangkali ada begitu banyak alternatif ya untuk pembuatan obat dan juga untuk pengencer obat. Saya kira hal-hal katakanlah pengencer yang jelas-jelas berbahaya dan sudah terbiasa dilakukan untuk industri kimia, industri cat yang bukan untuk konsumsi manusia seharusnya sudah tidak boleh lagi dipakai ya. Ketika dipakai sekarang tidak ada lagi tawaran, oh ini dosisnya aman. Kalau ada dosis lain zat lain yang lebih aman dan tidak membahayakan, mengapa masih mengambil zat yang berbahaya walaupun dosisnya aman? Karena ketika ada potensi seperti sekarang justru merugikan kita semua. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ede Surya Darmawan selaku Ketua IAKMI telah berbagi informasi bersama kami. Kita juga berharap pemerintah punya solusi cepat dan tepat agar korban berjatuhan tidak semakin bertambah. Terima kasih banyak Pak Ede. Salam sehat. Terima kasih Pak. Salam sehat semua. Ya pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.